Lis-sholati hikamun wa asrarun katsiratun nulakhisuha fi ma yali. Salat itu memiliki banyak hikam ya. Wa asrarun katsirah, juga rahasia yang banyak, rahasianya banyak, hikmahnya banyak ya. Kalau mau lihat lebih detail itu banyak di kitab para ulama, terutama yang membahas tentang tazkiyatun nafs ya, banyak dirinci. Nah dalam ini karena kita fikih, fokusnya bukan di situ ya, tapi tetap ya disampaikan kata para penulis di sini nulakhisuha fi ma yali, yang kami ringkas ya hikmah dan rahasia salat itu sebagai berikut. Setidaknya ada empat ya. Ada empat yang dikemukakan di sini. Yang pertama, awalan ayyantabihal insanu ila hawiyatihil haqiqiyah. Ini agar manusia itu menyadari identitas dirinya itu yang hakiki, jati dirinya yang hakiki itu seperti apa. Yakni apa? Wahiya annahu 'abdun mamlukun lillahi azza wajalla. Ya, bahwa dia itu merupakan hamba yang dimiliki oleh Allah azza wajalla. Salat itu menyadarkan kita akan hakikat tersebut. Summa ay yazilla mutazakkiran laha, sehingga dia terus dalam keadaan mengingat jati dirinya itu. Orang di dunia ini kan kalau kita perhatikan tuh banyak yang terombang-ambing, bingung dia dalam beraktivitas. Mau kemana sih sebenarnya? Apa sih tujuan ya hidupnya? Apa ya, untuk apa dia diciptakan dan seterusnya. Itu tidak, ketika dia tidak menyadari jati diri itu, dia akan bimbang, galau ya. Berbagai macam persoalan ini ya yang ada dalam kehidupan ini makin membuat dia kacau balau. Maka sholat ini menjadi salah satu bentuk penyadaran kepada kita bahwa kita ini adalah abdun mamlukun lillahi azza wajalla, hamba yang dimiliki oleh Allah azza wajalla. Bihaitsu kullama ansathu masyaghilud dunya wa alaqatuhu bil akharina hadhihi al haqiqata ja'atis salatu fadzakkarathu min jadidin bi annahu 'abdun mamlukun lillahi 'azza wajalla. Ya, sehingga setiap kali dia mulai lupa ya akibat kesibukan dunia ya, juga interaksinya dengan orang yang lain, itu membuat dia lupa dengan hakikat tadi, jati dirinya itu. Maka datanglah salat yang terus mengingatkannya ya, memperbaharui lagi kesadaran itu ya, bi annahu 'abdun mamlukun lillahi azza wajalla, bahwa dia itu adalah hamba yang dimiliki oleh Allah azza wajalla. Itu yang pertama ya. Di apa? Menyadarkan manusia ya bahwa dia ini adalah hamba yang dimiliki oleh Allah azza wajalla. Nah, spirit ini harus kita miliki ketika melaksanakan salat ya. Jangan sampai ada seorang muslim itu melaksanakan sholat sekedar rutinitas ya, karena tiba lagi waktunya, disuruh lagi sama orang tua misalnya ya, dia kerjakan. Kalau dulu ketika masih kecil boleh seperti itu ya, dalam taraf belajar melaksanakan sholat boleh ya, tapi kalau sudah balik ya, sudah dewasa, sudah bertanggung jawab atas berbagai amalnya, maka dia sudah mestinya punya kesadaran beribadah dengan penuh keikhlasan, menyadari bahwa dia adalah hamba Allah Ta'ala. Yang kedua, sanian, hikmah yang kedua, rahasia yang kedua, ayastaqirra fi nafsil insani annahu la yujadu mu'inun wa mun'imun haqiqiyun illallah azza wa jalla. Agar tertancap dalam diri manusia ya, menghujam betul apa? Bahwa tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberikan nikmat yang hakiki kecuali Allah azza wa jalla. Ini harus tertancap betul bahwa yang memberikan pertolongan, yang melimpahkan berbagai macam anugerah itu tidak lain adalah Allah Ta'ala. Wa in kana yara fid dunya wasa'ita wa asbaban katsiratan yabdu fi zahiri annaha hiya allati tu'in wa tun'im. Meskipun dia bisa melihat dia dalam kehidupan dunia ini ada berbagai macam wasilah ya, berbagai macam sebab ya, sebab-sebab yang banyak yang tampaknya secara zahir itu bisa memberikan apa? Pertolongan dan memberikan nikmat. Tapi dia harus menyadari walakinnal haqiqata annallaha sakhkharaha jami'an lil insan. Yes. Tapi hakikatnya sesungguhnya Allah lah yang menundukkan semua itu untuk manusia. Dan sampai misalnya begini ya,
dia merasa bahwa dia mendapatkan rezeki itu semata karena jerih payah dia bekerja. Dia sembuh dari penyakit itu karena misalnya ya obat yang diberikan, ya. Atau dia dioperasi misalnya, ya, organ-organnya diperbaiki kembali, lalu dia merasa itu karena dokter yang ahli, ya, dan seterusnya. Meskipun secara zahir, ya, itu bisa menampakkan hasil yang demikian, ya. Tetapi ingat, itu hanya wasilah, sarana. Hakikatnya, ya, walakinnal haqiqah, ya, tetapi hakikatnya annallaha sakhkharaha jami'an lil insan. Sungguhnya Allah lah yang menundukkan itu semua, yang mengatur itu semua untuk manusia. Nah, kesadaran ini terus dihujamkan melalui aktivitas sholat. Ya, kita berdoa misalnya kepada Allah, kita bahkan menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, bahwa hanya kepada Engkau lah kami ini menyembah, beribadah, ya, menyelaraskan seluruh amal kami dengan tuntunan-Mu. Wa iyyaka nasta'in, dan juga hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ya. Maka fakullama ghafala al-insan wastarsala ma'al wasaitid dunyawiyyati zahirah, setiap kali mulai lelah, mulai lalai, mulai lengah manusia, ya, mulai dia lengah, ya, dengan berbagai macam fasilitas duniawi yang lahiriah tadi, yang dia kira itu yang melimpahkan nikmat, yang menyelamatkan dia, ya, dari doror, yang memberikan dia pertolongan dan seterusnya. Ja'atis sholatu tuzakkiruh, ya, datanglah salat yang mengingatkan dia terus-menerus bi annal musabbiba huwallah, bahwa sesungguhnya, ya, prima cause itu, ya, yang merupakan penyebab pokok, ya, sumber dari segala macam sebab itu tidak lain adalah Allah Ta'ala. Allah lah yang musabbib, Allah yang menjadikan semua tadi itu sebagai sebab. Fahuwa wahdahul mu'inu wal mun'im, dialah satu-satunya yang menolong dan memberikan nikmat. Waddaru wan nafi, yang bisa menimpakan mudarat dan juga bisa memberikan manfaat. Hanya Allah Ta'ala, ya, wal muhyi wal mumit, demikian pula yang menghidupkan dan mematikan. Ya, jadi jangan mengira bahwa tadi, ya, dokter itulah yang menyembuhkan, bukan. Ya, dialah yang menyelamatkan nyawa, bukan. Bukan obat yang menyembuhkan kita, bukan, ya, pertolongan medis yang menyelamatkan nyawa kita, bukan. Sungguhnya yang menghidupkan dan mematikan secara hakiki itu adalah Allah Ta'ala, ya, yang memberikan nikmat, ya, keselamatan, menghindarkan kita dari dharar dan seterusnya, itu tidak lain adalah Allah Ta'ala semata. Dan salat menanamkan itu, menancapkan, ya, keyakinan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, maaf, ya, dua yang terakhir lagi, 3 dan 4-nya ada. Salisan ayyattakhizal insanu minha sa'ata taubatin yatubu fiha amma yakunu qad iqtarafahu minal asam. Juga digunakan, ya, dari salat itu. Manusia itu bisa menggunakan dari salat itu apa? Waktu untuk bertaubat. Nah, dia bertaubat, ya, di dalamnya itu, dalam salat itu, ya, dari perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan. Idzil insanu mu'arradun fi sa'ati yaumihi wa lailihi likatsirin minal ma'asi allati qad yash'uru biha wa qad la yash'ur. Sebab manusia itu memang selalu, ya, selalu berpeluang, ya, senantiasa terpapar dengan, ya, beragam bentuk kemaksiatan di setiap waktunya. Fi sa'ati yaumihi wa lailihi, setiap saat, ya, di siang hari, wa lailihi, malamnya juga. Coba kita lihat, apalagi di zaman sekarang ini, orang mau bermaksiat itu kan banyak sekali kesempatan untuk melakukan itu. Ya, kita ngobrol sama teman saja itu guyon-guyon, ya, dengan dusta agar dia tertawa. Nah, tadi itu ada kejadian begini-begini, dia ngarang gitu, ya, lucu-lucuan biar temannya tertawa. Biasa begitu dalam pergaulan. Dosa itu. Saya kan tidak merugikan orang lain, Ustaz. Saya malah buat dia senang, tetap dosa. Ya. Jadi bercanda itu pun tidak boleh dusta. Berdagang orang dusta itu banyak, ya. Belum lagi aurat yang mudah didapatkan, ya. Bisa bilang sekarang ini kita semua ini punya HP, semua bisa akses internet, masya Allah, ya. Kemudahan, tetapi juga apa, menjadi
seperti pedang bermata dua. Bisa memudahkan tapi juga bisa menjatuhkan kita ke dalam berbagai macam bentuk kemaksiatan. Sekarang ini orang mau musyrik itu gampang sekali. Dulu di zaman HP masih SMS itu ada nama ketik rek spasi ramal misalnya. Saya nggak tahu ada nggak ketik rek spasi murtad, nggak tahu lagi. Apakah sudah ada waktu itu? Tapi kan ya kira-kira seperti itulah. Orang sekarang mau musyrik, mau cari pasangan zina, mau bahkan sesama jenis, ya mau mencari ini sekitar lokasi saya ini yang suka hubungan seksual sejenis siapa, bisa dengan HP mudah sekali. Nauzubillah. Ya, maka ya maksiat itu mengepung kita, ya, di berbagai tempat, di berbagai waktu. Maka ya, dan itu kadang kita sadari, kadang juga kita tidak sadari. Jadi qad yash'uru biha wa qad la yash'ur. Ya, kadang disadari, kadang juga tidak. Fatakunu salatuhul mutakarriratu bainal hini wal akhari tathiran lahu min tilkal ma'asi wal auzar. Maka salatnya yang terus dilakukan berulang, ya, di berbagai waktu, ya, setidaknya ada 5 waktu yang Allah tuntunkan kepada kita, maka itu menjadi sarana pensucian dari berbagai macam maksiat dan noda itu, ya, perbuatan dosa itu. Wa qad awdaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika fil hadits alladzi rawahu Muslim. Nah, itu juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hal tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa? Masalus sholawatil khams, ya, perumpamaan salat 5 waktu. Perumpamaannya itu bagaimana? Kama salinaharin, ya, seperti nahar, seperti perumpamaan sungai, ya. Kama salinaharin jarin gomrin ala babi ahadikum. Seperti perumpamaan sungai yang itu airnya berlimpah, mengalir dengan deras di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Yaqtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat. Dia mandi di sana setiap hari itu 5 kali. Ya, itu perumpamaan, ya, salat 5 waktu. Apalagi salat ditambah lagi dengan salat sunnah yang lain, Masya Allah, ya. Ya, beliau berkata, ini Jabir bercerita, Al Hasan berkata apa? Wa ma yubqi dzalika minad daron. Apa masih ada yang tersisa? Ya. Apa masih mandi yang seperti tadi itu, apa masih bisa menyisakan, ya? Atau sungai airnya yang deras demikian rupa yang dia mandi 5 kali sehari minimal itu, apakah masih bisa menyisakan kotoran lagi? Itu pertanyaan retoris. Maksudnya ya tidak ada lagi yang tersisa, bersih, ya. Jadi maksiat yang tadi mengepung dia dari berbagai arah, ya, dengan sholat itu menjadi salah satu sarana taubatnya kepada Allah Ta'ala, ya. Itu yang ketiga, ya. Rabi'an, yang keempat, antakuna ghazaan mustamirran li aqidatil imani billahi ta'ala fi qalbi, ya. Hikmah atau rahasia salat yang keempat itu apa? Menjadi nutrisi, ya, yang berkesinambungan bagi akidah, ya, keimanan kepada Allah Ta'ala dalam hatinya. Iman ini kan kadang dia menurun, ya, bisa berkurang, ya, dengan sholat, ya, mudah-mudahan ketika kita menghayati hakikatnya dengan baik, maka itu akan menjadi penguat keimanan kita kepada Allah Ta'ala, ya. Fa inna mulhiyatid dunya wa wasawis syaitan, ya, min sya'niha an tunsiyal insana hadhil aqidah wa in kanat maghrusatan fi qalbih, ya, karena dunia yang bisa melalaikan ini dan juga was-was dari syaitan yang memang tujuannya itu untuk membuat manusia lengah, lupa terhadap akidah ini, keimanannya, meskipun sebetulnya keimanan itu ada dalam hatinya. Coba lihat, orang itu beriman kan, iya, ya, muslim, ya, beriman, tetapi bisa saja juga dia tertipu dengan apa? Dengan dunia ini, ya, dengan keindahan, dengan hiruk pikuk, kesenangan dan seterusnya, yang sebetulnya itu semu, sementara. Tapi betapa banyak orang tertipu, ya, bahkan betapa banyak dia tertipu dan menipu, ya, hanya demi mendapatkan
keuntungan sedikit, ya, dagangannya diakali. Ya, buah yang harusnya 1 kilo dijual ya ternyata tidak sampai sekilo. Banyak yang dia dapat dari situ? Tidak banyak sebetulnya. Ada orang jual 1 kilo hanya setengah kilo yang dia kasih. Ada? Rasanya tidak ada. Ketahuan tuh terlalu banyak yang dia kurangi. Paling yang dia kurangi berapa? Ya paling 50, 100. Sudah banyak sekali itu. Kalau barang 1 kilo dijual setengah kilo itu keterlaluan, itu orang dengan penglihatan mata saja sudah tahu ini dimanipulasi. Biasanya yang diakali itu kan sedikit, agar orang tidak menyadari. Jadi dia sudah tertipu dengan dunia, seakan yang sedikit itu bisa membuat dia bahagia. Dikiranya keuntungan sedikit remeh-temeh itu bisa memberikan dia kebahagiaan yang hakiki. Dia rela menipu orang lain dengan itu. Padahal tidak seberapa. Tidak seberapa. Ya. Maka ikhwafillah rahmatullahi alaikum, salat ini membantu kita mengokohkan kembali keimanan kepada Allah Ta'ala. Orang seperti tadi itu mengapa bisa melakukan? Karena keimanannya melemah. Dia tidak menyadari bahwa Allah Ta'ala itu senantiasa mengawasi. Tidak ada perbuatannya yang lolos sekecil apapun. Meskipun dia memanipulasi itu, ya, dagangannya sedemikian rupa tanpa ada manusia yang bisa melihat. Di tengah malam yang gelap gulita, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Ta'ala. Nah, kenapa bisa dia melakukan itu? Karena tidak yakin atau keimanannya sedang lemah. Maka sholat, ya, membantu dia untuk mengokohkan kembali keimanannya. Fa iza istamarra fi nisyanihi bisababin sirafihi ila dhadijil ahwa'i wasyahawati wal asdiqa. Kalau kondisinya tadi dia terus larut dalam kelalaiannya, ya, karena sebab dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, ya, atau bisikan teman-temannya yang pengaruhi. Ini juga pergaulan, hati-hati. Betapa banyak orang maksiat itu karena apa? Pergaulan. Coba narkoba itu karena pergaulan. Mabuk-mabukan, berzina, ya banyak itu karena pergaulan. Salah gaul laki perempuan, ya pergaulan juga salah. Bisakah wanita dengan laki-laki berzina tanpa bergaul? Kan tidak mungkin. Salah gaul. Nah, semakin dia, ya, terjebak dalam kondisi seperti itu, maka apa? Tahawwalan nisyanu ila juhudin wa inkar. Kondisi yang lalai, yang awalnya hanya lengah atau lalai, itu akhirnya berubah menjadi apa? Berubah menjadi juhudin wa inkar. Berubah menjadi apa? Penentangan dan pengingkaran. Ya. Lama-lama apa? Meninggalkan sholat sedikit-sedikit. Akhirnya tidak mau sholat. Tidak peduli lagi dengan kesakralan pernikahan. Ya, pokoknya hawa nafsu diperturutkan. Tidak peduli halal haram, pokoknya bisa fly, ya, dan seterusnya. Itu kalau dibiarkan terus-menerus, ya, makanya ya, di antara hikmah sholat itu mencegah. Ya. Karena kalau benih, ya, jadi awalnya orang itu kalau misalnya dia berdusta, ya, menipu orang lain. Coba ingat pertama kali dulu waktu berdusta menipu. Itu awal-awal itu ada penyesalan. Bahkan mungkin ada kekhawatiran, aduh saya tadi ini salah omong, saya berdusta, saya berbohong, saya menipu. Ada penyesalan. Alhamdulillah kalau seperti itu, ya. Karena lazimnya fitrah kita manusia itu kan suka kepada kejujuran. Tetapi syaitan datang, hawa nafsunya datang membujuk dia, tidak apa-apa, dia kan tidak tahu. Toh yang kamu dapatkan juga sedikit. Akhirnya dia ulangi lagi, sedikit. Akhirnya apa? Menjadi mahirlah dia berdusta. Jadi mahir dia menipu. Awalnya menipu itu gugup, gemetaran. Sekarang menipunya santai, sudah pro. Menipu itu sudah pro. Ya, santai, seakan dia berbicara biasa. Ya, menjanjikan kepada rakyat, pilih saya begini nanti akan dapat begini. Kalau sudah mahir itu gampang dia berpropaganda seperti itu. Ya. Awal-awal juga ketika masih polos, ya jangankan mendustai rakyat, mendustai temannya saja dia gugup, khawatir, ada penyesalan. Tapi lama-lama ketika sudah berkubang, sudah banyak makan uang korup misalnya, awal-awal mengakali uang misalnya, ya,
Disuruh misalnya ibu belanja, ada kembali 100 200. Tidak dikembalikan itu, kalau anak-anak yang masih polos itu kan rasanya bagaimana dia. Nanti dia akan datang omong bahwa itu ada uang yang belum dikembalikan, ya segala macam. Tapi kalau lama terus menumpuk kemaksiatan ini, ya semakin membuat dia bergelimang dalam dosa itu. Akhirnya sekian ratus juta, sekian miliar itu mudah, ya, tidak membuat lagi dia gemetar, gugup. Bahkan bancaan uang rakyat itu kayak ngomong apa ya? Ya kayak orang diskusi bola saja santai begitu. Ini proyek apa lagi nih yang mau dibagi nih? Ini ada anggaran ini tahun sekian yang mau turun. Ya, kita dapat pelajaran beberapa hari yang lalu ada pejabat kita. Bayangkan tuh anggaran belum turun, tapi sudah dibagi-bagi proyeknya. Dan itu bagi-baginya santai-santai gitu. Kayak kongko-kongko ngomongin apa, kayak anak muda ngomongin apalah gitu ya. Kita mau futsal di mana misalnya. Kayak begitu cara ngomongnya, santai. Nauzubillah, ya. Kalau kemaksiatan ini yang awalnya kecil membuat kita itu khawatir ya akan kedustaan itu, tapi lama-kelamaan ini menumpuk menjadi nokta hitam yang semakin menggelapkan hati kita. Akhirnya semakin berkubang. Ya, kasyajaratil lati quti'a anhal ma, seperti beliau memberikan perumpamaan di sini, seperti pohon yang dipotong asupan airnya. Ya, ada batang pohon besar ya, potong batangnya. Akhirnya enggak dapat suplai air kan? Apa yang terjadi batang itu? Ya, tazbulu hina minaz zaman. Tidak lama dia akan layu. Ambil batang pohon, potong dia. Lama-lama dia layu. Summa yatahawwalu zubulu ila mautin wa tatahawwalu syijaratu ila hatabin yabis. Maka apa yang terjadi? Nanti batang pohon yang layu itu nanti akan mati. Ya, dan menjadi kayu kering saja. Begitu. Itu ibarat ya. Ibarat keimanan yang tidak dijaga. Ya, walakinnal muslima idza ma sabara 'ala shalah ya. Namun seorang muslim ketika dia istiqomah dalam melaksanakan salat, kanat ghazaan li imanihi, maka itu akan menjadi nutrisi bagi imannya. Ya, walam ta'udid dunya wa mulhiyatuha qadiratan 'ala idhafil imani fi qalbihi au imatatihi. Sehingga dunia dan berbagai macam kesenangan yang bisa melalaikan itu tidak mampu untuk melemahkan keimanan dalam hatinya atau bahkan mematikan keimanan itu. Karena sholatnya terjaga. Nah, itulah diantara hikmah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya, 'anil fahsya, dari perbuatan-perbuatan keji, ya, perbuatan dosa besar, ya, wal munkar, maupun juga perbuatan-perbuatan yang mungkar.